Banyak persoalan yang timbul berkaitan dengan sikap dan perilaku disiplin pegawai negeri sipil, mulai perilaku indisipliner ringan hingga perilaku indisipliner berat, yang berimplikasi dijatuhkannya sanksi pelanggaran hukuman disiplin untuk pegawai negeri sipil. Selama ini, organisasi disibukkan dengan proses penjatuhan hukuman disiplinnya saja. Namun belum ada yang memikirkan bagaimana proses pembinaan pasca penetapan Hukdis seorang PNS, karena memang belum ada model atau sistem pembinaan yang berlaku hingga saat ini. Sebaran data proses hingga penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil belum dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum terdapat sistem informasi yang mengelola pelaksanaan pasca penetapan hukuman disiplin, khususnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, sehingga berakibat timbulnya perbedaan data antara kantor wilayah dan unit pusat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dibuat sebuah strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan menyusun sebuah pedoman yang mengatur tentang mekanisme pembinaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil berbasis aplikasi Sikap Jawara di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, sehingga sistem pembinaan pelaksanaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil lebih terarah dan tertata dengan baik, serta efektif dan efisien, dan yang utama, menciptakan kepastian bagi pelaksananya. Diawali dengan pembentukan tim efektif yang dipimpin langsung oleh Project Leader Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf, yang diikuti oleh para pejabat administrasi pada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Setelah tim efektif terbentuk, tim langsung melakukan penyusunan variabel dan indikator penilaian pembinaan hukuman disiplin pegawai, dan hasilnya akan diinput dalam satu fitur baru yang berfungsi sebagai sarana pengelola pelaksanaan pembinaan hukuman disiplin, M-Hukdis atau Manajemen Hukuman Disiplin, pada aplikasi Sikap Jawara. Hasil pembahasan tim menyepakati 3 variabel yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan attitude atau perilaku. 3 variabel tersebut masing-masing terdiri dari beberapa indikator kegiatan yang akan dijadikan parameter pelaksanaan pembinaan Hukdis. Semuanya akan diatur dalam pedoman pelaksanaan pembinaan hukuman disiplin sebagai instrumen pembinaan. Guna tepatnya istilah hukum yang digunakan dalam pedoman tersebut, maka Project Leader melibatkan tim perancang yang berkolaborasi dengan tim efektif membahas finalisasi surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang pedoman pembinaan hukuman disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Setelah tersusunnya variabel dan indikator penilaian, tim teknologi informasi melakukan pengembangan fitur pada aplikasi Sikap Jawara dengan menghadirkan fitur M-Hukdis, sebuah fitur yang akan digunakan untuk pegawai yang sedang menjalani masa hukuman disiplin dengan mengisi data dukung berupa kegiatan yang disesuaikan dengan indikator yang tersusun. Guna mendapatkan kekuatan hukum dalam program pembinaan hukuman disiplin pegawai ini, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menetapkan keputusan tentang pembinaan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan hukuman disiplin berbasis aplikasi yang di dalamnya mengatur tentang pedoman pelaksanaannya serta petunjuk teknis penggunaan aplikasi M-Hukdis. Dalam membangun pemahaman yang sama tentang sistem kerja produk hukum ini, maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh penanggung jawab kepegawaian di kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, serta pegawai yang saat ini sedang menjalani masa hukuman disiplin. Tahapan selanjutnya, pada tanggal 9 November 2022, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menerbitkan Surat Edaran Nomor W12-68.OT.02.02 tahun 2022 yang ditunjukkan kepada seluruh kepala satuan kerja
untuk mulai menerapkan sistem pembinaan hukuman disiplin berbasis aplikasi Sikap Jawara dengan penginputan seluruh data dukung hukuman disiplin yang ada di satuan kerja. Dan terhitung mulai 14 November 2022, seluruh pegawai dalam masa hukuman disiplin wajib melaksanakan dan mengikuti program pembinaan dan hasil pelaksanaannya diunggah dalam fitur M-Hukdis. Pedoman pembinaan hukuman disiplin dan fitur M-Hukdis diajukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang nantinya akan dijadikan sebagai role model pembinaan secara nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Razilu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada siang hari ini ingin memberikan testimoni terkait dengan proyek perubahan dari Saudara Sri Yusfini. Saya menganggap bahwa perubahan ini adalah sebuah inovasi baru dalam upaya mendukung proses pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kami yakin inovasi ini sangat dibutuhkan oleh organisasi ini. Oleh karena itu saya selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan menguji coba di Inspektorat Jenderal terkait dengan inovasi ini. Saya Iwan Kurniawan, staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang penguatan reformasi birokrasi. Mendukung proyek perubahan Saudari Sri Yusfini Yusuf, di mana proyek perubahan ini adalah sebuah inovasi baru dalam upaya mendukung proses pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kami yakin inovasi ini merupakan sebuah embrio kebijakan yang memang dibutuhkan oleh kementerian ini. Saya Icon Sregar, Inspektur Wilayah 1 Kementerian Hukum dan HAM, mendukung proyek perubahan Saudari Sri Yusfini Yusuf. Proyek perubahan ini adalah sebuah inovasi baru dalam upaya mendukung proses pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin. Saya Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, menyatakan bahwa proyek perubahan dengan judul Pembinaan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai berbasis aplikasi Sikap Jawara adalah sebuah inovasi dalam perubahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, dan kami mendukung proyek perubahan ini. Saya Mas Juno, Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Ibu Sri Yusfini Yusuf yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Saya Andi Taletinglangi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, menyatakan adalah sebuah inovasi baru dalam perubahan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Saya Ujo Sujoto, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten, dengan ini menyatakan bahwa saya sangat mendukung proyek perubahan tentang pembinaan hukuman disiplin berbasis aplikasi ini karena akan meningkatkan kinerja organisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sutandar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, mendukung proyek perubahan Ibu Sri Yusfini Yusuf. Dengan proyek perubahan ini sudah berjalan di lingkungan kerja kami saat ini. Saya Kadek Anton Budiharta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2 Tangerang. Dan ini adalah sebuah inovasi baru dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hukuman disiplin di lingkungan Kemenkumham. Kami yakin inovasi ini sangat bermanfaat untuk organisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.